Yang kedua, orang yang tidak bisa mengambil faedah daripada ilmu, orang yang menyerah dengan watak jeleknya. Lalu berkata, aku memang begini dari dulu. Apalagi menyebut suku, bangsa. Memang aku begini, keluargaku keluarga keras. Keluarga keras. Mau berubah kok nggak mau? Ada yang beralasan. Sesaat ngomong saya keluarga Melayu, keluarga India, keluarga Arab, keluarga apa? Nyebut. Ngomong keluarga Arab keras, Nabi Muhammad orang paling lembut. keluarga ini jangan menyalahkan sukunya, nyukur bangsanya, tidak. Kamu yang jelek mengatakan aku memang begitu, keluargaku keras-keras, kenapa kamu mau dengan aku? Kan memang keluargaku keras. Kalau sudah di sebuah keluarga ada orang yang menyerah dengan watak kerasnya, tidak akan bisa dibenahi. Nah ini makanya, apalagi berhujjah saya kena mental, tahu mental ya? Masalah psikologi. Saya punya permasalahan di psikologi saya. Maka maklumin saya, oh ya salah, nggak benar. Kalau memang Anda merasa punya masalah di psikologi Anda, di mental Anda, ya berobat dong. Jangan menyuruh orang sabar-sabar terus. Berobat kalau Anda sadar itu sakit. Makanya dua model manusia ini di rumah tangga merepotkan. Sehingga ada orang keras, marah-marah, tidak jelas semuanya. Bagaimana? Seorang suami kerjaannya marah sama istrinya. Suami kerjaannya marah sama suami. Setiap hari. Akhirnya pasangannya pun kena mental juga. Punya permasalahan karena sering dimarahi, stres. Kemudian dilihat oleh sang anak. Anaknya jadi keras, anaknya setiap hari marah. Lalu akan menjadi warga negara macam mana dia? Bangsa macam mana dia? Sehingga dia mudah membenci, mudah marah kepada siapapun yang ada di kiri kanannya. Karena belajar dari kekerasan di rumahnya. Tolong yang punya sifat dua model ini segera sadar dulu. Kalau ingin membuat perubahan di rumahnya, biasakan menyadari kesalahan kita. Kalau Anda merasa keras watak, keras sifat, jangan menyerah. Kalau Anda ingin mencari orang yang paling kejam sifatnya, keras sifatnya, saya kasih contoh, Sayyidina Umar bin Khattab. Biar tidak ada yang menyerah hari ini dengan sifatnya. Memang aku begini dari dulu, keluargaku keras-keras. Tidak ada orang ngomong itu lagi. Sayyidina Umar bin Khattab itu sifatnya keras sebelum mendapatkan hidayah. Begitu kerasnya itu kan tradisi orang Arab itu kalau punya anak perempuan itu mereka malu. Lalu dikubur hidup-hidup, dibunuh, dikubur hidup-hidup. Dan kebiasaan orang Arab juga li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlata syita'i was-saif itu melancong. Pergi ke Sam berbulan-bulan, bertahun, bahkan ada yang kalau pergi bertahun-tahun. Ceritanya yang jelas Sayyidina Umar ini, biarpun riwayat ini banyak dipertanyakan, akan tapi sebagian mengatakan riwayat ini benar adanya. Lalu bagaimana kok sampai tidak tahu, sampai punya anak mulai gede? Bisa saja disembunyikan oleh istrinya, bisa saja. Yang jelas Sayyidina Umar tiba-tiba pulang menemukan anaknya, perempuan sudah mulai dijajak bicara. Perempuan yang sudah diajak ngomong. Tahu anaknya perempuan, marah Sayyidina Umar. Istrinya ketakutan, wah ini pasti akan dibunuh nanti. Cuman Sayyidina Umar waktu itu kan belum masuk Islam. Sang anak tahu ini ayahnya, senang. Ayahnya, tiba-tiba sang ayah ngajak bermain kayaknya, dibonceng ini sang anak. Dibonceng, dibawa ke tengah padang pasir. Di tengah padang pasir senang anak-anak dibonceng ayahnya, mau diajak kemana ini? Di tengah padang pasir menggali tanah. Sebelum masuk Islam ini, sebelum dapat hidayah. Di saat menggali tanah begini, selesai menggali tanah, naik, jenggotnya kotor, berdebu. Anaknya melihat. Anaknya kan senang sama ayahnya, diajak bermain, berjalan-jalan. Melihat ayahnya jenggotnya kotor, berkata, abah jenggotmu kotor, sampai ikut membersihkan jenggotnya. Dan setelah membersihkan jenggot, sang ayah memegang sang anak, langsung dimasuk ke liang lahat, ditanam hidup-hidup. Ya, tidak tersentuh hatinya dengan sentuhan tangan anaknya. Lihat kerasnya sifatnya semacam itu. Tapi setelah kenal baginda Nabi Muhammad, bagaimana Sayyidina Umar indah dengan anak-anaknya, bahkan di saat menjadi khalifah, orang tertinggi saat itu. Di saat menjadi khalifah, ditemukan oleh para sahabat-sahabat, kalau Sayyidina Umar itu lagi bermain dengan anaknya gulung-gulung begitu di tanah begitu. Lalu para sahabat-sahabat berkata, ya khalifah, tidak pantas engkau seorang khalifah, masa guyonmu dengan anak-anak seperti itu, bermainmu dengan anak seperti itu. Sayyidina Umar melirik, melihat dengan nada marah dan berkata, man lam yarham bi ahlihi lam yarham bi ra'iyyatihi. Yang tidak punya kasih sayang kepada keluarganya
tidak akan punya kasih sayang kepada rakyatnya. Makanya yang katanya sifatnya keras pun ternyata bisa berubah dengan kenal Allah. Maka jangan sampai ada yang beralasan, memang aku begini dari dulu. Tidak ada. Itu tidak akan membuat keindahan. Itu akan menjadi perusak di anak-anak. Makanya dalam pernikahan itu memilih itu penting, memilih watak itu supaya tidak banyak beralasan. Biarpun sebenarnya bisa berubah. Kita banyak menemukan orang dulu keras berubah banyak kok. Lalu kenapa kita tidak bisa? Makanya yang menyerah ini memang nggak mau bener ini orang. Bikin kerusakan dalam keluarganya, keras, marah-marah, perempuan marah-marah, laki-laki marah-marah, akhirnya rumahnya rumah marah, sehingga anaknya pun lihat menjadi pemarah, di luar pun juga dia pemarah. Kalau nanti jadi ustadz tidak jelas, marah-marah juga, karena kerjaannya marah. Baik, jadi dua model manusia ini tidak akan bisa mengambil faedah ilmu di majelis mulia semacam ini. Yang pertama, orang yang tidak mau menyadari kesalahannya, hanya ngoreksi orang lain, ngoreksi pasangannya, bukan dirinya. Yang kedua adalah orang yang mengatakan diri adalah memang watak saya begini, nggak bisa berubah. Tidak, semuanya bisa berubah. Baik, kemudian